waktu duha. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dengan penuh keagungan, demi waktu duha. Sumpah ini mengandung makna yang begitu dalam, menyentuh relung hati dan menggugah akal untuk merenungi mengapa Sang Pencipta memilih waktu pagi yang cerah ini sebagai objek sumpahnya. Apakah waktu duha hanya sekadar pergantian siang menuju puncaknya? Ataukah ia menyimpan pesan-pesan ilahi yang dapat membimbing manusia menemukan arah hidup yang penuh cahaya? Mari kita telaah lebih dalam. Duha bukan sekadar waktu pagi menuju siang hari, melainkan janji bahwa setelah malam sunyi, ada harapan dan perjumpaan yang menyapu rindu. Para ulama ahli tafsir menulis, duha bukan berarti siang. Mereka berdalil bahwa seandainya Allah ingin bersumpah dengan siang, niscaya Allah akan mengatakan, wan nahar bukan wad duha. Ketika Allah menyebutkan duha, itu menunjukkan waktu duha itu sendiri. Karena waktu duha, waktu yang spesial, dia adalah waktu awal matahari menyingsing. Demikian pula di waktu duha, Allah berbicara dengan Nabi Musa, dan di waktu tersebut pula para penyihir Fir'aun akhirnya beriman. Sumpah Allah atas waktu adalah bentuk ketegasannya kepada kita, bahwa seberapa sukar dan beratnya hidupmu yang kau pikirkan semalam, ada waktu duha yang akan menyambutmu dengan kehangatan. Surat Ad-Duha menjadi jawaban atas kegalauan Rasulullah. Sebab saat itu, Rasul merasa sedih, merasa ditinggalkan. Kenapa? Karena wahyu yang biasanya turun untuk membimbing beliau saat itu berhenti. Hati beliau dipenuhi kegelisahan. Orang-orang Quraisy pun mulai mencemooh. Muhammad, Tuhannya marah padanya, bahkan Tuhannya meninggalkannya. Namun, Allah adalah Zat yang Maha Pengasih. Di tengah kegalauan itu, Allah menurunkan wahyu yang penuh cinta dan penghiburan. Kemudian Allah berfirman, Bismillah. Tafsir kata duha dalam surat tersebut diartikan sebagai waktu suka, waktu bahagia, atau waktu senang. Sebab saat cahaya matahari pada waktu duha menyinari tubuh, kita merasakan kenikmatan, kebahagiaan saat tersinar cahayanya. Waduha, ya Muhammad, aku bersumpah dengan segala kenikmatan dalam hidupmu, seperti engkau menerima sinar duha yang menghangatkan itu. Walaili, ijaz saja. Dan aku bersumpah demi segala duka yang telah dan sedang engkau alami, sehingga engkau merasakan gelap seperti gelapnya malam yang engkau alami. Setelah Allah bersumpah dengan duha dan malam, Allah menyatakan dua pernyataan. Pertama yaitu bahwa Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad. Kedua yaitu Allah juga tidak akan membenci beliau. Pada bagian pertama, Allah menggunakan kalimat Robbuka atau Rabbmu. Seakan-akan Allah ingin menenangkan bahwa wahai Muhammad, Rabbmulah yang telah mentarbiyah dan mendidik engkau dengan tarbiyah khusus, perhatian kepada engkau, maka Rabbmu tidak mungkin meninggalkan engkau. Tidak, sebagaimana persangkaan Ummu Jamil istri Abu Lahab yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat malaikat Jibril menjeda wahyu. Ayat ketiga jadi jawaban atas kegalauan yang dialami Rasul dan menjadi pelukan dari Allah kepada hambanya. Allah menegaskan tidak pernah meninggalkan Nabi, bahkan dalam momen-momen yang tampaknya sunyi. Kehadiran Allah selalu dekat, meskipun wahyu tidak turun seketika. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup ada masa-masa di mana kita merasa jauh dari rahmat-Nya, tetapi sebenarnya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bukan Allah yang menjauh, tapi seringkali kitalah yang lari. Ayat ini hadir untuk meruntuhkan kesalahpahaman kita bahwa kesulitan adalah tanda kebencian Tuhan. Dalam kenyataannya, kesulitan seringkali merupakan bagian dari proses pengajaran, penguatan, dan ujian dari Allah untuk mengangkat derajat hambanya. Ayat ini seakan mengingatkan kita, semua proses yang begitu lelah dan menyakitkan itu, jika kita berhasil melalui sesuai petunjuk Allah, hasilnya akan baik bagi kita.
Setiap kesulitan adalah kelas ilahi, setiap ujian adalah tangga menuju tempat yang lebih tinggi. Nikmatin aja lelah dan letihnya berproses, pasti sampai kok, apalagi selalu ada Allah yang menemanimu. Dengan begitu, hidup kita akan lebih ringan dan gak banyak menuntut sana-sini. Kemudian Allah berfirman, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Ini adalah ayat paling penuh harapan yang difirmankan Allah pada Nabi Muhammad SAW. Arti ayat di awal, mindset sampai persepsi yang sudah kita bangun sebelumnya akan berhubungan di sini. Allah pasti akan memberimu, kata yu'tika menggunakan fi'il mudhari' atau kata kerja yang menunjukkan situasi saat ini dan masa depan. Artinya, Allah pasti akan selalu memberimu hasil yang baik setelah apa yang kamu lalui. Ayat ini adalah ungkapan dari Allah yang sangat komprehensif. Allah akan memberikan sesuatu kepada Nabi yang dengannya Nabi akan ridha dan puas. Dan ini menunjukkan kesempurnaan kondisi Nabi di akhirat. Dalam bentuk apakah pemberian itu? Yang jelas, pasti Nabi akan ridho dengan pemberian tersebut. Setelah Allah membantah pernyataan sebagian kaum musyrikin juga, istri paman Nabi Abu Lahab yang mencaci bahwa Allah dan Jibril meninggalkan Nabi, maka Allah segera menurunkan surat Ad-Duha. Allah mengingatkan beliau bahwa Allah tidak mungkin meninggalkannya, sedangkan karunia-karunia Allah diberikan terus kepada beliau. Kemudian Allah menyebutkan tentang karunia-karunia tersebut. Allah berfirman, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Nabi Muhammad SAW terlahir yatim di usia kandungan 6 bulan. Bahkan beliau menjadi yatim piatu saat kehilangan sang ibu di usia 6 tahun di perjalanan pulang mengunjungi paman Nabi di Madinah. Kemudian Allah berfirman, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang tersesat, lalu dia memberikan petunjuk. Para ulama berselisih pendapat tentang makna tersesat dalam ayat ini. Sebagian mengatakan bahwa Nabi pernah berjalan di jalan-jalan Mekah, lalu tersesat kemudian diberi petunjuk oleh Allah hingga bisa pulang kembali. Sebagian yang lain mengatakan bahwa Nabi pernah berjalan bersama pamannya Abu Thalib ketika berdagang ke negeri Syam. Kemudian di tengah jalan Nabi hilang tersesat karena disesatkan oleh iblis, namun Allah berikan petunjuk dan mengembalikannya lagi. Ini adalah beberapa tafsiran sebagian ulama dan beberapa tafsiran lainnya. Tetapi tafsir yang dipilih untuk ayat ini bahwa tersesatnya beliau adalah karena dahulu belum tahu tentang iman dan Islam. Kemudian Allah berfirman, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Ini semua sebagai bukti bagaimana mungkin Allah meninggalkan Nabi, apalagi sampai benci dan marah kepada Nabi, sebagaimana persangkaan Ummu Jamil. Kemudian Allah berfirman, maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, yaitu, sebagaimana dahulu engkau yatim, lalu Allah mengayomimu, maka janganlah engkau berlaku buruk kepada anak yatim. Ayat ini merupakan ayat yang paling dimengerti oleh Nabi. Beliau benar-benar mengetahui bagaimana kondisi seorang anak yatim, karena Nabi sejak kecil hidup dalam keadaan yatim, dan yatimnya Nabi adalah yatim yang sempurna, sehingga dia sangat mengetahui bagaimana perasaan seorang yang kehilangan ibu. Kemudian Allah berfirman, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya, yaitu, sebagaimana dahulu engkau tersesat tidak mengerti akan ilmu dan iman, maka jika ada orang meminta atau bertanya ilmu kepadamu, maka janganlah engkau menghardiknya, akan tetapi lembutlah kepadanya dan berikanlah ilmu kepadanya. Ini merupakan peringatan kepada para da'i dan para ulama agar mereka bersabar dengan orang-orang yang bertanya kepada mereka, agar mereka bersabar dalam berdakwah. Karena memang betapa sering orang yang bertanya tidak memiliki atau belum tahu adab dalam bertanya, sehingga terkadang mengganggu para da'i dan ulama tersebut. Jika mereka merasa terganggu, maka ingatlah ayat ini agar mereka lebih bersabar, karena sungguh kesesatan yang dimiliki penanya itu adalah kehinaan, dan petunjuk yang mereka butuhkan itu adalah karunia yang besar. Demikian juga ayat ini umum, bukan hanya berkaitan dengan orang yang bertanya tentang ilmu. Maka apabila ada orang yang meminta-minta dan kita tidak mampu memberinya sesuatu, maka janganlah kita menghina dan menghardiknya, akan tetapi hendaknya mengatakan kata-kata yang halus kalau kita memang tidak punya. Keutamaan duha. Salat duha adalah ritme syukur, 2 rakaat yang mengubah keringat menjadi doa, letih menjadi ikhtiar. Salat duha adalah cara kita untuk menyambut pelukan dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, pada setiap pagi, yang sedang ditulis untuk akhir bahagia.